Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera untuk kita semua ya. Jadi teman-teman, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan terkait tugas akhir ujian semester mata kuliah pemrograman, di mana kami itu disuruh ya menjelaskan materi pertemuan ke-9 sampai ke-15. Oke. Dosen pengampu untuk mata kuliah pemrograman adalah Pak Muhammad Azwar, MKOM, dan saya sendiri, Ahmad Subandi, NIM 2401101100043. Oke, next teman-teman ya. Oke, di sini untuk materinya sudah saya rangkum, itu ada 7 yang materi yang saya akan jelaskan. Oke, dari 7 materi itu, yang pertama adalah terkait dengan custom text dan image picker. Yang kedua itu terkait skeleton text dan orientasi UI. Yang ketiga itu terkait sampel font Flutter. Yang keempat itu terkait slicing design 1, Pixma ke Flutter. Yang kelima slicing design 2, list dan animasi. Yang keenam slicing design 3, yaitu navigasi dan button. Yang ketujuh itu berupa proyek desain UI UX. Di sini nanti ada sebuah desain prototype yang saya gunakan ya untuk pertemuan 7 ini. Nanti saya akan jelaskan halaman-halamannya ya teman-teman. Oke, next ya. Oke, yang pertama itu terkait custom text. Jadi teman-teman, custom text digunakan untuk memberikan gaya atau format khusus pada teks di Flutter. Anda dapat menggunakan widget teks dengan berbagai properti seperti style, font size, font weight, color, dan lainnya. Oke. Maksudnya itu adalah custom text ini adalah digunakan untuk memberikan gaya awal pada tulisan kita pada desain Flutter atau UI-nya ya. Jadi dia ini yang menentukan gaya awal sebuah teks kita gitu. Dimana dia ini menampung properti ya seperti style, font size, dan lain-lain. Oke, coba teman-teman perhatikan ya gambar codingan di bawah ini ya. Ini gambar codingan ini. Dimana penggunaan text style pada bagian ini yaitu coba teman-teman perhatikan. Di situ ada widget text ya, Flutter custom text. Oke, dimana ada style, text style, font size 24, font weight bold, colors blue, font style italics. Oke, dari codingan text style itu, maka kita bisa jelaskan ya penjelasannya. Properti yang digunakan pada codingan itu yaitu font size 24. Di mana font size ini yaitu untuk mengatur ukuran teks menjadi 24 poin. Jadi dia ini mengatur ya ukuran teks pada sebuah codingan Flutter kita ya. Yang kedua itu ada font weight. Jadi font weight bold yaitu untuk membuat teks menjadi tebal. Jadi dia ini fungsinya yaitu untuk memberikan atau membuat sebuah teks itu menjadi tebal ya. Fungsi daripada font weight. Yang ketiga itu ada colors blue. Jadi colors ini fungsinya itu untuk memberikan warna biru pada teks. Nah, jadi dia ini memberikan sebuah warna teks ya, warna sebuah teks pada sebuah halaman UI kita ya. Oke. Yang selanjutnya itu ada font style italics. Oke. Font size italic ini berfungsi untuk membuat teks tampil miring italics. Dia ini fungsinya untuk memberikan gaya pada teks kita ya. Oke, sesuai yang kita inginkan tulisannya itu maunya italic, Times New Roman,
Ya, ada macam-macam ya, tipe-tipe tulisan atau gaya-gayanya ya, teman-teman. Oke, next ya. Selanjutnya itu di sini, oke, terdapat gambar ya. Ini adalah gambar halaman demonstrasi custom text ya. Oke. Dengan kombinasi text style tersebut, Flutter custom text akan tampil besar, tebal, biru, dan miring. Contoh terdapat pada gambar di bawah ini. Oke, teman-teman. Tadi kan berdasarkan codingan sebelumnya, itu kan ada properti ya yang menampung gambar, oke, stylenya, warnanya ya. Jadi ini teman-teman ya, ini adalah contoh sederhana ya, gambar demonstrasinya, di mana terdapat bagian atasnya ya, atau app barnya kepala dari sebuah halaman aplikasi itu berwarna biru dan memiliki titel atau judul itu contoh custom text ya. Nah, ini dia teksnya ya. Ini dia teks warna miring. Nah, jadi teks warna miring ini tadi yaitu di mana menggunakan ini teks italics ya. Oke. Jadi dia ini memiliki apa namanya? Menggunakan teks italics atau miring ya, teman-teman. Oke, next ya. Oke. Selanjutnya yang kedua itu ada image picture. Jadi teman-teman, image picture ini adalah plugin yang digunakan untuk mengambil gambar dari galeri atau kamera dalam aplikasi Flutter. Untuk menggunakannya, Anda perlu menambahkan definisi image picture ke dalam file YAML. Oke, jadi fungsi image picture ini adalah digunakan untuk mengambil gambar dari galeri. Ketika kita menjalankan fungsi ini pada Flutter, kita ingin mengambil gambar dari galeri, maka kita bisa gunakan ya, teman-teman. Oke. Tapi perlu diperhatikan, sebelum menggunakan image picture, perlu kita itu mendependensi image picture ke dalam YAML. Karena apa? Karena dia ini sangat keterkaitan ya. Oke. Nah, ini adalah contoh codingannya ya, teman-teman. Ini adalah contoh codingan dependensi picture, image picture-nya. Oke, teman-teman mungkin bisa lihat codingan tersebut ya. Di mana dependensi Flutter SDK Flutter image picture 1.00. Oke. Dari codingan tersebut bisa kita jelaskan bahwa Flutter itu mendeklarasikan bahwa proyek menggunakan Flutter. Jadi Flutter pada definisi itu ya agar kode kita itu atau Flutter yang kita gunakan itu menggunakan Flutter SDK. Selanjutnya ada image picture 1.0.0. Nah, di mana ini sebuah versi daripada image picture. Ya, dia memiliki versi yang berbeda-beda ya, teman-teman. Oke. Jadi di sini standar versinya itu 1.0.0 yang masih kompatibel. Oke. Jadi itu penjelasannya, itu definisi daripada image picture. Next, oke, contoh penggunaan image picture. Yang pertama kali adalah kita melakukan import library. Oke, import library ini, mungkin teman-teman perhatikan codingan itu ya. Import library ini, yang pertama itu kita bisa lihat ya, import picture, image picture dan yang kedua itu ada import.io. Jadi import image picture ini digunakan untuk mengakses ke galeri atau kamera perangkat guna memilih gambar. Jadi itu fungsinya ya, untuk mengakses galeri guna untuk memilih gambar. Yang kedua itu ada .io. Oke, .io diperlukan untuk memanipulasi file yang dipilih
dalam hal ini gambar. Oke, itu fungsi daripada .io. Oke. Yang kedua itu ada struktur dan inisialisasi. Oke teman-teman ya. Coba teman-teman perhatikan itu ya, codingan singkat itu file image final picture image picture. Dari codingan tersebut bisa kita jelaskan bahwa image adalah sebuah variabel ya yang bertipe nullable ya untuk menyimpan gambar yang dipilih. Sedangkan picture adalah objek dari image picture yang digunakan untuk memanggil fungsi pemilih gambar. Oke. Mereka ini memiliki fungsi yang berbeda-beda ya. Image tadi adalah sebuah variabel nullable ya untuk menyimpan sebuah gambar yang kita pilih ya. Sedangkan picture itu adalah digunakan untuk memanggil fungsi untuk memilih gambar. Oke teman-teman ya. Next. Oke, yang ketiga itu fungsi pemilih gambar. Oke. Teman-teman perhatikan lagi codingan di atas ya. Di situ kan ada feature void, pixget image, ascent, final pixget file, await picture, pixget image, show image gallery. If pixget file null, set state image file pixget file path. Oke. Dari codingan itu kita dapat menjelaskan bahwa picture image adalah sesuatu yang memicu ya atau elemen yang memicu pemilihan gambar dari galeri. Dari dia ini yang memicu ya pemilihan gambar dari galeri. Oke. Yang kedua itu ada image source gallery, yaitu menentukan sumber dari gambar ya. Jadi dia ini menentukan sumber gambar berasal dari galeri. Bisa juga diganti image source kamera untuk kamera sesuai penyimpanan gambarnya ya. Jadi image source ini adalah dia ini yang menentukan ya bahwa gambar itu berasal dari mana gitu. Apakah berasal dari galeri, kamera, atau yang lainnya ya. Oke, selanjutnya itu ada seed state. Seed state ini yaitu memperbarui tampilan UI dengan gambar yang baru dipilih. Setelah kita menentukan dan memilih gambar, nanti fungsi seed state ini yaitu akan menampilkan gambar tersebut ke halaman UI-nya kita gitu. Oke, di situ kan ada perubahan kan? Tadinya kan mungkin halaman sekedar teks atau sekedar teks atau halaman kosong. Ketika kita menambahkan fungsi seed state, maka dia akan menampilkan gambar yang kita pilih. Oke teman-teman ya. Yang keempat itu ada widget tampilan gambar. Oke, widget tampilan gambar seperti yang teman-teman lihat pada codingan ini ada image, null, text, tak ada gambar yang dipilih, image, file, image. Oke. Penjelasannya adalah jika belum ada gambar yang dipilih, maka akan tampil teks default. Maka akan menampilkan teks ini ya, tidak ada gambar yang dipilih. Oke. Selanjutnya jika sudah ada gambar yang dipilih, maka image file akan menampilkan galeri file yang dipilih. Oke teman-teman ya. Jika kita sudah memilih gambar, maka image file akan menampilkan gambar yang kita pilih. Oke, itu ya. Terkait contoh penggunaan image picker terhadap codingan Flutter. Next. Yang kelima itu tombol untuk memicu image picker. Jadi kita ini memerlukan tombol ya untuk kita gunakan agar struktur sebuah aplikasi itu jelas ya, perintahnya atau arahnya mau kemana gitu. Jadi di sini kita menggunakan elevator button. Pada image picker itu ada elemen namanya elevator button ya, unflashed pixel image child text pilih gambar dari galeri. Maksudnya di sini tombol ini akan menjalankan fungsi pixel image saat ditekan. Ketika kita menekan tombol ini, maka dia akan menjalankan fungsi untuk memilih gambar gitu. Oke, teman-teman ya. Oke, teman-teman bisa perhatikan
gambar halaman demonstrasi di samping. Dengan kombinasi langkah-langkah tersebut, image picture akan tampil besar, tebal, biru, dan teks contoh terdapat pada gambar di samping. Dengan menjalankan fungsi codingan tadi, ya, codingan yang saya jelaskan sebelumnya tadi, maka halaman sederhana dari image picture itu akan muncul seperti ini ya. Ini. Apabila kita belum memilih gambar ya kan, maka dia akan memunculkan teks tidak ada gambar yang dipilih. Ketika kita menekan tombol pilih gambar, maka dia akan mengarahkan kita untuk memilih gambar di galeri ya, itu. Oke, teman-teman ya. Oke, next ya. Oke, yang ketiga itu ada namanya skeleton text. Skeleton text ini adalah sebuah placeholder berbentuk garis atau kotak yang digunakan saat konten masih dimuat. Ini memberikan indikasi kepada pengguna bahwa suatu elemen sedang diproses. Oke, jadi di sini adalah skeleton ini fungsinya ya ada memberikan sebuah tekstur ya, dimana kalau kita ingin memuat suatu aplikasi itu, dia akan memberikan indikasi ya. Mungkin teman-teman bisa lihat ya, contoh ketika kita ingin masuk sebuah aplikasi, di situ kan ada halaman loading ya. Oke, itu contoh dari skeleton text. Dia memberikan sebuah indikasi atau gaya pada sebuah halaman loading itu sesuatu yang unik. Oke, contoh penggunaan skeleton text. Oke, di sini ada yang pertama itu basket shimmer. Jadi teman-teman bisa lihat codingannya. Shimmer ini sebuah elemen ya pada Flutter yang menampung base color gray 300, highlight color gray 100, chart container width 200, height 20, dan color white. Oke. Elemen itu dapat kita jelaskan bahwa shimmer itu yaitu fungsinya membuat efek shimmer yang bergerak dari base color ke high color. Jadi dia ini memberikan efek ya, efek yang bergerak atau samar-samar gitu. Selanjutnya itu ada base color atau color gray 300. Dia ini memberikan fungsi dasar shimmer atau area gelap pada teks ya. Selanjutnya ada highlight color gray 100. Fungsinya adalah memberikan warna highlight shimmer atau area terang yang bergerak. Jadi dia memberikan warna ya pada samar yang bergerak-gerak, itu area yang terang dan bergerak ya. Terakhir itu ada container. Container ini adalah fungsinya ya, menampilkan seperti garis putih horizontal berukuran 200 x 20. Jadi kontainer ini adalah sebuah placeholder ya, yang menampilkan garis putih. Nah, oke. Jadi teman-teman, hasilnya adalah sebuah garis putih panjang seperti teks yang belum dimuat, yang memantulkan efek cahaya bolak-balik mewakili konten teks yang sedang di loading. Oke, teman-teman ya, dari codingan sederhana tadi ya, maka akan menghasilkan sebuah teks garis putih panjang seperti yang belum dimuat gitu, atau sebuah halaman loading yang belum dimuat, yang hanya menampung sebuah data gitu. Oke, next ya. Oke, kapan skeleton text ini digunakan? Oke. Yang pertama itu saat menunggu data dari server. Yang kedua itu untuk pentampilan placeholder saat list belum selesai dimuat. Oke. Yang ketiga itu sebagai efek loading yang lebih modern dibandingkan spinner. Oke teman-teman ya. Jadi itulah penggunaan skeleton text itu ya. Oke. Coba teman-teman perhatikan dari gambar di samping ya. Gambar halaman tersebut menampilkan tampilan loading
yang menggambarkan teks placeholder dengan efek shimmer ya, yang elegan untuk menunjukkan bahwa data yang sedang dimuat, contoh gambar tersebut terdapat di samping. Lihat teman-teman, teman-teman bisa lihat ya, di situ kan ada sebuah kotak ya, ini. Jadi di ini sebuah kotak, nah, kotak ya. Jadi ini adalah kotak, pokoknya ini adalah kotak halaman loading ya. Di sini kan ada simbol samar-samar ya, warna hitam ya. Nah, itulah tadi samar warna hitam dan memberikan warna hitam. Ini contoh halaman loadingnya ya. Jadi ini adalah contoh skeleton text pada sebuah halaman UI kita. Jadi fungsinya itu untuk memberikan samar-samar ya pada sebuah teks. Next, yang keempat itu ada orientasi UI Flutter. Jadi orientasi UI Flutter ini mendukung orientasi tampilan dalam mode portrait vertikal dan landscape horizontal. Anda dapat mengontrol orientasi UI dengan, oke teman-teman, orientasi Flutter ini mendukung dua ya. Yang pertama itu mode portrait atau vertikal, dan yang kedua itu mode landscape atau horizontal. Oke, yang pertama itu contoh mengunci orientasi UI ke portrait mode. Oke. Pertama kali kita lakukan adalah menginisialisasi awal. Yang pertama itu inisialisasi awal. Sebelum kita melakukan mengunci orientasi UI ke mode portrait, nah, maka kita melakukan inisialisasi awal, di mana widget Flutter Bidding Initialized ya, itu memastikan semua bidding Flutter aktif dalam sebuah kode. Oke. Sebelum kode selanjutnya dijalankan, penting saat kita ingin mengatur orientasi sebelum run app dipanggil. Jadi widget Flutter Bidding ini itu sangat penting ya, sangat penting. Jadi dia ini memastikan bahwa kode selanjutnya itu dijalankan. Oke, agar orientasi sebelum run app itu dipanggil ya teman-teman. Selanjutnya itu mengunci orientasi. Oke, teman-teman mungkin bisa lihat codingan itu. System Chrome, Set Prefer Orderation, Device Origin, Portrait Up, Device Origin, Portrait Down. Oke, dari codingan itu kita dapat menjelaskan bahwa fungsi ini mengatur arah orientasi layar yang diizinkan. Oke, jadi fungsi ya. Yang kedua itu ada Portrait Up. Jadi Portrait Up ini adalah layar tegak normal. Selanjutnya ada Portrait Down, layar tegak tapi terbalik, kepala di bawah. Artinya mode landscape tidak diperbolehkan. Aplikasi hanya tertampil secara vertikal. Oke. Jadi yang pertama itu sistem Chrome ini adalah fungsi untuk mengatur arah orientasi layar yang diizinkan. Yang kedua itu ada Diver Orientation, yaitu berupa layar tegak normal. Yang ketiga itu ada Device Orientation, Portrait Down, yaitu layar tegak tapi terbalik, kepala di bawah. Nah, dia ini tidak bisa kita rubah ya, karena dia ini sudah mode kunci. Ini adalah codingan mode kunci dalam orientasi UI Flutter itu ya. Oke. Yang ketiga itu ada struktur UI. Ya, teman-teman perhatikan codingannya app bar, title, text, orientation, UI Flutter, body, center height, center chart, text, mode, portrait. Oke. Dari codingan tersebut, maka akan menampilkan aplikasi hanya menunjukkan teks di tengah, bertuliskan mode portrait sebagai penanda bahwa mode ini telah dikunci. Oke. Dari teks codingan itu hanya menjelaskan ya bahwa codingan pada halaman akan menampilkan teks portrait aja dan mode terkunci, yaitu mode yang tidak bisa dirubah-rubah ya, yaitu mode tetap ya. Oke, teman-teman bisa perhatikan gambar di bawah ini ya. Gambar halaman dengan orientasi UI terkunci ke mode portrait mempresentasikan mode vertikal tanpa bisa diputar ke landscape.
Contoh terdapat pada gambar di bawah ini. Oke, itu ya. Jadi ini teks mode portrait ini kita tidak bisa merubahnya kemana-mana sesuai yang kita inginkan, karena tadi sudah menjalankan fungsi kunci ya, kunci mode gitu. Jadi dia ini tidak bisa dirubah. Oke teman-teman ya. Oke, itu adalah penjelasan terkait dengan mode mengunci pada portrait mode. Next, untuk yang ke B itu mengizinkan perubahan orientasi secara dinamis. Dinamis ini yaitu berubah-ubah ya, tampilan yang berubah-ubah. Yang pertama, fungsi yang kita jalankan itu adalah orientation builder. Orientation builder ini memungkinkan UI merespon perubahan orientasi perangkat potret ke landscape secara real time. Oke, tadi kan potret saja dan tidak bisa dirubah kan. Sekarang dari mode potret bisa kita rubah ke landscape dengan menjalankan fungsi codingan sebagai berikut ya. Teman-teman bisa lihat codingannya: orientation builder, border context orientation, return center child text orientation, orientation portrait, mode portrait, mode landscape, style textile, font size. Oke. Dari codingan di atas dapat kita jelaskan bahwa orientation builder itu berfungsi, itu adalah sebuah widget yang mendeteksi perubahan orientasi layar. Yang kedua itu ada border context orientation, yaitu fungsi callback yang menerima konteks dan arah layar portrait ke landscape. Selanjutnya ada orientation portrait, yaitu percabangan logika yang menampilkan teks sesuai orientation. Selanjutnya ada teks yang menampilkan teks yang berubah dinamis antara mode portrait dan landscape. Oke. Jadi itu teman-teman ya, terkait fungsi dari orientation builder. Dampak di UI. Saat kita pengguna memutar perangkat, oke. Saat pengguna memutar perangkat, oke, ini dampak terhadap UI atau halaman aplikasi kita ya. Ya. Tadi di mana orientasi secara dinamis ya. Yang pertama itu jika posisi tegak atau tampilan tulisan mode portrait, jika posisi horizontal berubah jadi mode landscape ya. UI nya fleksibel, responsif, dan cocok buat aplikasi yang menyesuaikan tampilan berdasarkan orientasi. Misalnya aplikasi galeri, tampilan video, full screen, layout dashboard, dan grid. Oke, jadi teman-teman maksudnya di sini, ketika sebuah teks itu tadi awalnya mode vertikal, dan kita ingin merubahnya menjadi mode horizontal atau landscape, maka kita bisa menggunakan fungsi tadi ya, fungsi ini. Fungsi ini ada orientation builder ini ya teman-teman, itu. Oke, jadi orientation builder secara dinamis ini bisa kita menggunakan pada aplikasi UI untuk aplikasi galeri foto, tampilan video full screen, layout dashboard dengan grid ya. Next. Oke, teman-teman perhatikan gambar halaman demonstrasi mengizinkan perubahan orientasi secara dinamis. Gambar tampilan halaman Flutter dengan perubahan orientasi dinamis yang akan menunjukkan respon real time antara mode portrait dan landscape. Contoh terdapat gambar di bawah ini ya. Dia adalah contoh orientasi dinamis, di mana tadi ya, teks mode portrait yang secara mengunci mode vertikal itu dia tidak bisa dirubah ya. Sekarang ini kita bisa merubahnya ya secara orientasi dinamis. Kita bisa merubahnya ke bawah, ke atas, ke samping, kiri, kanan, ke tengah, bisa sesuai yang kita inginkan ya. Itulah fungsi daripada orientasi dinamis ini ya. Oke, dalam sebuah aplikasi UI. Next. Selanjutnya adalah sampel from Flutter. Oke. Yang pertama itu pengenalan from Flutter. From adalah elemen penting dalam aplikasi untuk mengumpulkan input dari pengguna. Flutter menyediakan widget form dan text form field untuk menangani input dan validasi data. Oke, jadi form ini fungsinya itu untuk mengumpulkan data dari user ya. Dia ini menyediakan widget form dan text form field. Oke, mungkin teman-teman sering melihat ketika teman-teman masuk sebuah aplikasi, maka di situ kan ada ya, halaman loadingnya kan.
Ketika kita sama loading, maka di situ ada halaman untuk mengisi buah data kita. Sebelum ya, semacam nama, name, segala macam itu kan, itu yang namanya sebuah form di Flutter. Halaman untuk mengisi data kita ya. Oke. Sebelum kita masuk ke aplikasinya gitu. Contohnya itu email ya. Email itu kan atau website lah, website penting kan, itu kan biasanya meminta email kita dan passwordnya gitu. Maka itu adalah halaman form ya dari sebuah aplikasi. Yang kedua itu contoh implementasi form Flutter. Berikut adalah contoh form sederhana dengan validasi. Oke teman-teman, struktur utama yang pertama komponennya di sini bisa teman-teman lihat ya, ada material app berfungsi untuk membuat struktur aplikasi Flutter berbasis material desain. Ada form example, yaitu widget stateful, tempat implementasi form dilakukan. Ada global key, form state digunakan untuk mengontrol dan memvalidasi form. Ada text editing controller untuk mengakses dan mengontrol isi dari input text. Ada scaffold ya, kerangka besar dasar UI, semacam app bar, body, dan yang lainnya. Oke teman-teman ya, itu ya penjelasan tentang sampel form Flutter. Next, selanjutnya itu ada form dan validasi. Oke, tadi kan sebelumnya itu ada struktur utamanya ya, yang membangun dasar daripada form Flutter itu. Next, sekarang ini ada form dan validasi. Form, mungkin teman-teman bisa lihat dan baca codingan di samping ya. Saya akan menjelaskan saja ya, agar mengefisiensikan waktu ya teman-teman. Dari codingan tersebut, di situ kan terdapat beberapa elemen ya, termasuk text from field, yaitu untuk menginput teks untuk nama. Ada validator, yaitu validasi isi input tidak boleh kosong. Elevator button, tombol untuk submit form, dan submit form fungsi untuk memvalidasi dan menampilkan hasil via snackbar. Oke teman-teman, dari codingan tersebut tadi kan, itu fungsinya ya seperti yang saya katakan tadi bahwa contoh halaman form itu yaitu halaman untuk mengisi data kita ketika kita ingin loading dari sebuah aplikasi ya. Oke, ini contoh codingan ya, codingan sederhananya ya, untuk kita dapat membuat halaman form itu ya. Oke, selanjutnya itu ada alur interaksi. Oke, dari codingan tersebut dapat kita jelaskan bahwa di form Flutter ini penting sebelum setelah kita melakukan loading ya misalnya, maka pengguna mengisi nama text form field, menekan tombol submit. Jika nama kosong muncul pesan error, jika valid maka tampil snackbar berisi text from submit. Oke, dapat dijelaskan bahwa dari codingan tersebut apabila pengguna mengisi nama, setelah itu mengisi nama menekan tombol, jika kosong maka akan muncul pesan error. Jika valid maka snackbar akan menampilkan teks ya. Oke. Terus kelebihan dan pengembangan. Pertama itu ada reusable, bisa jadi template awal untuk form-form lain. Responsif, validasi dilakukan langsung saat pengguna submit. Mudah dikembangkan, bisa ditambah field, email, password, drop-down, tanggal lahir, dan lain-lain. Oke teman-teman ya, next. Oke, contohnya gambar di bawah ini ya. Ini adalah halaman demonstrasi implementasi form Flutter sederhana ya yang saya buat. Gambar ini menampilkan halaman untuk mengumpulkan input dari pengguna. Contoh gambar terdapat pada halaman tersebut. Ini ya, ini kan ada sebuah teks ya, dan juga garis. Di situ ada nama. Ketika kita menekan nama, mengisikan nama ya, ketika kita ingin menuliskan nama pada teks tersebut, lalu kita submit, maka dia akan masuk ke input. Ketika kita langsung submit tanpa mengisi nama terlebih dahulu, maka dia akan memunculkan pesan error ya. Jadi itu teman-teman ya. Next, yang keenam itu ada slicing design 1 Pixma to Flutter. Pengenalan slicing design adalah proses mengubah desain UI dari file desain seperti Figma atau Adobe XD ke dalam kode Flutter. Dalam pertemuan ini kita akan membahas cara mengimplementasikan desain dari Pixma ke dalam aplikasi Flutter.
Dua, itu sebelum kita melakukan desain UI dari file desain semacam tadi ya, tools Figma atau Adobe XD ya atau yang lainnya, itu perlu kita mempersiapkan ya teman-teman ya. Nah, yang harus kita siapkan itu sebelum melakukan desain UI-nya, yaitu desain UI dalam format Figma, gitu ya. Yang kedua itu Flutter dan Visual Studio Code atau tools yang kita gunakan, plugin ya, plugin Screen Antle atau opsional dan responsivitas tanpa dependensi berikut. Sorry ya. Oke, selanjutnya itu penting juga kita tambahkan dependensi berikut ke proxy amal. Jadi sebelum kita melakukan slicing desain Figma itu dalam Flutter, maka wajib ya kita tambahkan ini ya, tambahkan dependensi ya, teman-teman mungkin bisa lihat ya. Oke, dapat saya jelaskan bahwa dependensi itu seperti biasa, Flutter ini menunjukkan bahwa proyek yang kita gunakan adalah Flutter SDK, Flutter Script atau itulah sebuah paket yang kamu tambahkan untuk mendukung desain responsif dengan versi yang kamu pilih. Nah, di sini kan ada versi 5.7.0 ya, itulah. Jadi Flutter Script atau ini adalah versi yang kita gunakan pada Flutter untuk mendesain ya. Jadi itu. Next ya. Itu contoh implementasi slicing design. Berikut adalah contoh implementasi UI sederhana berdasarkan desain dari Figma. Pertama itu adalah Flutter Script Atol. Fungsi utamanya yaitu paket ini memungkinkan kita menggunakan satuan W, H, S, P, dan R. Untuk lebar, tinggi, font size, dan radius semuanya adaptif berdasarkan dimensi layar. Oke. Selanjutnya ada inisialisasi dengan screen out limit. Oke, jadi ini teman-teman perhatikan codingannya ya. Screen out limit. Design size-nya adalah 375/12 border context style peraturan material app homepage. Properti yang digunakan adalah design size, yaitu dimana ukuran desain itu referensi ya, biasanya dari desain tool seperti Figma atau Figma. Di sini juga menggunakan satuan W, H, S, P, dan R, yaitu unit dinamis yang menyesuaikan dengan resolusi perangkat saat runtime. Oke, next ya. Oke, selanjutnya ada widget responsif di halaman homepage. Oke teman-teman, sini teman-teman bisa lihat codingannya ya. Dari codingan itu bisa kita jelaskan bahwa 24 SP itu adalah ukuran font yang otomatis disesuaikan agar tetap proporsional di semua layar. Jadi itu stylenya ya, style daripada halamannya. Next ada size box height ya, 10H, yaitu spasi vertikal yang responsif. Ini size box ini adalah spasi pada sebuah teks. Ada container height 200H, decoration, box decoration, border radius circular 20R, yaitu untuk menentukan tinggi dan radius sudut dibuat fleksibel agar UI tetap konsisten di layar kecil dan besar. Oke, jadi dia ini akan memberikan radius ya pada sebuah box atau kotak agar tetap konsisten dan responsif meskipun dia itu di halaman yang berbeda-beda gitu. Oke, selanjutnya kenapa ini berguna gitu? Kenapa slicing desain satu Figma ini sangat berguna? Oke. Kenapa slicing ini sangat berguna? Oke, tanpa screen atau ukuran UI kadang tampak terlalu besar atau kecil. Di device berbeda gitu. Dengan slicing seperti ini dapat itu menjalankan aplikasi yang jadi responsif, mudah mengikuti desain. UI tools-nya pengguna dapat pengalaman konsisten dan di semua perangkat. Jadi itu fungsi dari apa? Slicing ya, slicing screen factor ini ya memudahkan kita sebagai user itu agar mengakses ya, itu ramah pengguna. Tuh. Next, kita contoh gambar di bawah ini ya. Ini adalah gambar halaman demonstrasi slicing desain Figma ya. Slicing desain salah satunya ya. Gambar yang mempresentasikan layout dari desain responsif dengan screen atol. Ada teks sambutan ya, area banner biru dan feeding dinamis segera muncul visualnya. Standar contoh terdapat pada gambar di bawah ini ya, teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat gambar di bawah ini ya. Itu kan ada teks yang menyatakan welcome to Flutter. Nah, terus ada kotak. Yang di dalam kotak itu ada banner area. Itu tadi ya teman-teman ya. Oke, next.
Ada namanya slicing design 2, Pixma to Flutter, yaitu untuk melanjutkan slicing design. Pada pertemuan ini kita akan melanjutkan slicing design, ya, slicing design 1 tadi ya. Oke, dari Pixma ke Flutter dengan fokus pada komponen yang lebih kompleks seperti list, grid, dan animasi. Tadi kan hanya bagian ukuran semacam font size, animasi segala macam kan. Sekarang ini kita fokus kepada list, grid, dan animasi UI. Ya seperti biasa sebelumnya kita harus persiapkan ini ya. Oke, desain dalam format Pixma, Flutter, Visual Studio Code, definisi Flutter, Screen Actor Responsive, definisi Flutter Animate. Kita tambahkan juga definisi push nyamannya ya. Oke, next. Contoh implementasi slicing design. Berikut adalah contoh implementasi desain UI dengan list dan animasi berdasarkan desain Pixma. Oke, ini ya slicing ini kita akan mengimplementasikan UI dengan list dan animasi. Di bagian ini ada nama screen atau limit, yaitu fungsi menginisiasi layout agar responsif sesuai dengan ukuran ya. WHSP dan R ini itu dinamis untuk lebar, tinggi, ukuran teks, dan radius. Flutter Animate digunakan untuk menambahkan animasi pada item list ya. List view builder menampilkan daftar item secara dinamis. Selanjutnya ada desain responsivitas. Sini teman-teman bisa lihat codingannya, ada if insert all 16W, text style font size 18 sp, border radius circular 20R, container height 200 saya. Oke. Jadi semua styling disesuaikan dengan ukuran layar secara otomatis menggunakan Flutter Screen Auto ya. Oke teman-teman ya. Next. Ada animasi dengan Flutter Animate. Animate ini adalah fungsi animate ya. Duration 300 ya, slide. Oke, setiap item daftar akan muncul dengan fade dan sedikit slide vertikal saat dimuat. Efeknya halus dan memberikan kesan modern tanpa harus ribet implementasi manual. Alur tampilannya saat halaman dimuat, juga app baru muncul, slicing design Pixma, item list, item 1 sampai dengan item 4, tampil secara vertikal dengan animasi. Oke, setiap item tampil dalam kontainer biru dengan padding dan radius responsif. Oke. Sorry ya. Next, ini adalah contoh halaman demonstrasi slicing design 2 ya. Gambarnya akan menampilkan tampilan list dengan desain responsif dan animasi halus ya. Clean dan dinamis serta menampilkan teks dan juga tabel berwarna biru. Contoh gambarnya terdapat di bawah ini, teman-teman bisa lihat ya. Itu kan menampilkan sebuah halaman yang bersih dan menampilkan teks dan juga desain ya, desain teks ya, dan memiliki item 1 sampai 4. Next, slicing design 3, Smart Flutter, yang melanjutkan slicing design sebelumnya. Jadi pada pertemuan ini kita akan melanjutkan slicing ya, desain dari Pixma ke Flutter dengan fokus pada navigasi, button, navigation bar, dan komponen interaktif lainnya. Oke, sebelumnya kita melakukan itu, kita punya persiapan ya. Oke teman-teman, kita next aja ya. Kita next aja karena sama saja tadi dari awal tadi kan, itu perlunya persiapan, definisi Flutter Animate ya. Oke, Flutter Animate yang kita gunakan itu versinya 4.2.0 ya. Oke, next ya. Oke, 3 contoh implementasi slicing design. Berikut adalah contoh implementasi UI dengan navigasi button. Pertama itu ada struktur utama ya. Jadi struktur utama ini menggunakan komponen screen at the limit. Ya seperti biasa fungsinya itu inisialisasi ukuran desain agar UI jadi responsif di semua device. Button navigation bar, navigasi bawah untuk berpindah halaman, home, profil, slash index menyimpan indeks halaman yang sedang ditampilkan. Unit item tpit itu callback saat user menekan icon navigasi di bawah. Oke. Nah, selanjutnya ada navigasi dinamis. Oke, teman-teman bisa lihat codingannya. Finalist widget page body page slide index. Oke, dari codingan di atas bisa kita jelaskan bahwa list widget adalah menampung halaman home dan profil. Saat icon ditekan, sheet state mengubah indeks aktif atau menampilkan halaman yang sesuai. Oke, selanjutnya adalah responsive dengan Flutter Screen Author. Semua ukuran teks akan pakai SP dan margin padding bisa pakai WH supaya UI-nya tetap proporsional di layar kecil maupun besar. Oke, selanjutnya ada komponen navigasi, kita menggunakan button navigation bar,
current index, latest index, on tap item, button navigation bar, ikonnya home, button navigation bar, icon pressionnya adalah profil. Terdapat dua menu home dan profil, icon label sudah terintegrasi rapi untuk setiap halaman. Button navigation ini adalah tombol ya, tombol yang digunakan untuk memindahi halaman ya gitu. Next. Ini adalah contoh gambar halaman demonstrasi sliding design 3. Gambar Flutter UI dengan navigasi bahwa akan tampil dua halaman utama, home dan profil ya, dengan desain responsif dan button navigation bar yang elegan. Gambar terdapat di bawah ini ya, ini adalah contoh halaman sliding design 3-nya. Itu ada text home page, ada kotak yang memiliki teks home, ini adalah desainnya ya, ada icon home sama profil ya, fungsinya untuk memilih halaman. Next, selanjutnya ini yang terakhir ya teman-teman, ini adalah materi proyek desain. Jadi teman-teman, sebelum kita melakukan proyek desain, pada pertemuan ini mahasiswa akan mengimplementasikan hasil belajar dari pertemuan sebelumnya ya, dengan membuat sebuah proyek desain UI UX yang nantinya akan diimplementasikan ke dalam Flutter. Tujuannya, mahasiswa mampu membuat desain UI UX yang menarik ya dan fungsional. Dua, mahasiswa memahami proses wireframing, prototyping, dan user testing. Mahasiswa dapat menyesuaikan desain dengan prinsip UI UX yang baik. 3, tahapan pengerjaan. Yang pertama itu perencanaan ya. Perlunya kita perencanaan sebelum membuat desain itu. Tentukan tema dan tujuan aplikasi yang akan dibuat, identifikasi kebutuhan pengguna dan fitur utama, buat sketsa awal, wireframe dari tampilan aplikasi. Yang selanjutnya itu yang kedua, pembuatan desain UI UX. Gunakan tools seperti Figma, Adobe XD, atau Sketsa untuk membuat desain UI UX. Terapkan prinsip dasar UI UX seperti warna, tipografi, dan layout. Buat prototype interaktif untuk memperlihatkan alur aplikasi. Itu ya teman-teman ya. Itu adalah penjelasan mengenai proyek desain, tujuannya, tahapan pengerjaannya, ya, mulai dari perencanaan, pembuatan desainnya ya. Perlu kita perhatikan ini semua ya sebelum kita membuat aplikasi ya. Next. Ini contoh teman-teman. Ini adalah gambar dalam halaman demonstrasi proyek desain UI UX. Jadi di sini saya telah memiliki halaman aplikasi. Jadi halaman aplikasi ini saya membuat menggunakan Figma ya teman-teman. Di sini bisa teman-teman lihat ya. Ini halaman aplikasi ini memiliki 4 halaman. Dari halaman loading, halaman utamanya atau dashboardnya. Yang kedua itu halaman pesanan, yang ketiga itu riwayat pesanan. Dari 4 halaman ini, dari materi sebelumnya kita bahas tadi, itu ada semua ya, ada semua fungsi yang digunakan. Teman-teman ya. Yang pertama itu ada navigasi bar. Nah, navigasi bar, atau navigasi bawah, navigasi bar ya. Tampilan ini akan menunjukkan bahwa dua ikon teks semacam home dan profil ya teman-teman ya. Ketika user mengurus satu halaman akan konten sesuai pilihan. Ini diatur oleh variabel sledget index mirip dengan yang kita bahas sebelumnya ya. Ada responsivitas dengan Flutter, screen antar teks seperti homepage atau profile page menggunakan font atau dinamis. Semua PD memakai WH membuat desain tetap profesional di berbagai ukuran layar. Yang ketiga ada struktur desain statement widget. Komponen menggunakan statement widget untuk memiliki status navigasi yang interaktif dan layout dengan yang responsif. Cocok banget buat aplikasi yang multi halaman. Ingin ringan dan modern. Teman-teman ya. Ini tadi ada halaman loadingnya itu ya, mengisi dari halaman loading, halaman dashboard ini ya teman-teman ya. Jadi ini adalah contoh sederhana dari aplikasi yang saya buat ya pada desain Figma-nya. Next, terakhir ya kesimpulan. Jadi kesimpulan dari semua materi yang saya jelaskan tadi adalah membahas bahwa desain termuka Flutter yang efektif tidak hanya bergantung pada estetika visual, ya, tetapi juga pada prinsip UI UX, memastikan kenyamanan dan interaktivitas pengguna. Dengan memanfaatkan fitur seperti validasi input, navigasi dinamis, animasi, pengaturan orientasi, serta slicing desain yang responsif. Menggunakan Flutter Screen Atl, proyek ini mencerminkan praktik terbaik dalam mengembangkan aplikasi mobile modern yang adaptif dan intuitif selaras dengan kebutuhan pengguna di berbagai jenis perangkat. Teman-teman, dengan memenuhi tadi ya materi yang sebelumnya, ketika kita ingin membuat aplikasi, maka perlu perhatikan ya
perlu perhatikan baik juga terkait itu ya, responsif segala macam dan kenyamanan pengguna pada saat aplikasi dijalankan gitu ya teman-teman. Misalnya ramah aplikasi itu sangat penting ya bagi user, itu sesuatu yang mendukung ya apabila kita ingin membuat sebuah aplikasi ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya penjelasan terkait codingan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.